Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang terus Engkau nyatakan di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, dan penyertaan di sepanjang umur hidup kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Menaikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Menaikkan syukur, naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpuji Tuhan namamu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu,
Terpujilah namamu. Amin. Segala puji syukur bagimu, pujikan namamu selalu. Hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Kami naikkan syukur kami kepadamu, Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur, sebab Engkau baik. Kau sungguh baik, sangat baik, amat baik. Tiada yang seperti, tiada yang lain, hanya Engkau yang selalu baik selamanya. Engkau baik Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup. Tak habis-habisnya rahmatmu bagi kami. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh heran perbuatanmu besar dan ajaib. Mulia, mulia. Terima kasih, terima kasih. Haleluya.
Terpujilah nama, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik dan amat baik. Kau selalu baik bagi kami. Selamanya kau baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi Kau nyatakan kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Selamanya Engkau baik. Tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau satu-satunya. Engkau Allah, kekuatan. Engkau sumber penghiburan. Engkau kota benteng yang teguh. Engkau tempat perlindungan yang aman bagi kami. Di tengah badai yang bergelora. Hanya di dalam-Mu kami tenang. Hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab Kau kota benteng yang teguh bagi kami. Pertahanan kami. Menara keselamatan. Kepadamu kami berlari. Kami menyelamat. Terima kasih, terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebab Engkau baik bagi kami. Perbuatan-Mu besar dan ajaib bagi kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dari kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu, berpujilah namamu. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan.
Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau yang terutama dan Engkau yang adalah segalanya. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Rasa aman kami hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah lari dari kami. Terus kau nyatakan di setiap langkah hidup kami. Engkau sertai kami, kau lindungi, kau jagai, bahkan kau berkati. Engkau naungi kami, kau lindungi kami dengan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah namamu, pujilah namamu. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Dalam segala perkara yang kami alami, Engkau tetap ada dalam hidup. Bahkan ketika kami ada di dalam persimpangan jalan, Engkau yang meneguhkan dan menuntun hidup kami. Sebab kami tahu jalan mana yang harus kami. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau yang selalu ada. Bahkan Engkau yang terus menggendong dan menopang hidup kami. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Pujilah nama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak tahu, hanya Kau Tuhan tepat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu membebaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan dapat jawabanku. Aku tahu tak pernah sendiri, Bapa Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu membebaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat berlintas. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu, dan ku tak betapa dalam kasihmu, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kasih yang Kau nyatakan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kasih yang Kau nyatakan dengan kesetiaan-Mu terus menyertai, menjaga, melindungi, dan memberkati hidup kami sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur, Tuhan. Dan kami mau terus percaya janji-Mu, ya dan amin. Kau yang selalu menggenapi. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua. Kita sudah masuk ke kitab Ibrani mulai hari ini. Untuk seterusnya, saya akan mulai baca dari pasal yang pertama, ayat yang pertama. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ayat yang kelima, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, jadi kita sudah sampai ke kitab Ibrani, ya. Eh, kita tahu bahwa kitab Ibrani ini penulisnya sampai sekarang masih belum diketahui dengan jelas, ya. Masih menjadi perdebatan kalau mempelajari Perjanjian Baru, tidak seperti kitab-kitab lain di Perjanjian Baru yang secara jelas menjelaskan siapa penulisnya, tetapi penulis kitab Ibrani ini tidak secara eksplisit menjelaskan siapa namanya, memperkenalkan siapa namanya. Secara umum, ya, pandangan umum, banyak orang yang menduga Paulus lah yang menulis daripada kitab Ibrani ini. Tetapi kalau dilihat dari gaya bahasanya, dari kosakatanya, ya, sebenarnya cukup berbeda dengan gaya khasnya Paulus yang cukup tegas, ya. Jadi diragukan apakah Paulus yang menulis ini. Pendapat-pendapat yang lain ada yang mengatakan bahwa beberapa tokoh-tokoh yang lain seperti Apolos, ya, karena mereka adalah rekan-rekan sekerja daripada Paulus. Apolos karena dianggap dia cukup pandai berbicara dan cukup mahir dalam kitab-kitab suci, ya, maka diduga Apolos lah. Bisa juga Barnabas, ya, karena Barnabas cukup dekat dengan Paulus. Tetapi ada juga yang mengatakan Lukas karena Lukas itu tata bahasanya cukup baik, ya, sehingga mereka menduga, ada yang menduga juga Lukas. Tetapi sampai sekarang kesimpulannya belum diketahui siapa penulis daripada kitab Ibrani, ya. Bahkan ada Bapak Gereja yang mengatakan hanya Tuhanlah yang tahu, ya, siapa penulisnya. Penerima daripada kitab Ibrani ini atau siapa yang ditujukan dari kitab dari tulisan-tulisan ini diduga adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi,
yang pada waktu itu memang diduga kuat mereka sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami aniaya, ya, sehingga penulis kitab Ibrani ini nanti kita lihat pesannya adalah untuk menguatkan mereka supaya mereka jangan meninggalkan Yesus yang sudah mereka kenal itu. Kalau kita baca secara menyeluruh, secara keseluruhan, ya, nampak sekali nanti ya kita baca di pasal-pasal berikutnya, kitab Ibrani ini penerimanya adalah diduga kuat adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, karena mereka cukup mengenal, cukup memahami, cukup memiliki pengetahuan yang baik tentang Perjanjian Lama, khususnya 5 kitab yang pertama yaitu Torah itu, ya mereka mengerti soal bagaimana keluarga Abraham menjadi bangsa Israel, bagaimana Musa memimpin mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir, bagaimana mereka akhirnya membangun kemah suci, ya, dan menerima Taurat dan Perjanjian di Gunung Sinai, dan bagaimana mereka akhirnya berjalan dari Mesir di padang gurun menuju tanah Perjanjian. Ini adalah orang-orang yang sudah paham tentang cerita ini, sehingga diduga kuat mereka adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Nah, di pasal yang pertama ini kita nanti akan melihat bagaimana Yesus dibandingkan dengan malaikat, ya. Nanti kita akan bahas kenapa Yesus harus dibandingkan dengan malaikat oleh penulis kitab Ibrani ini, ya. Nanti di pasal-pasal berikutnya juga Yesus juga dibandingkan dengan Musa, ya, dengan para imam, dengan korban sembelihan, korban persembahan, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Di ayat yang pertama kita lihat sampai ayat yang kedua, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Kalau kita lihat, kalau dulu dikatakan oleh penulis kitab Ibrani ini, kalau dulu Allah berbicara kepada umatnya ya dengan perantara nabi-nabi, tetapi sekarang Allah berbicara langsung kepada umatnya lewat anaknya, lewat Yesus Kristus, ya. Ini menunjukkan penulis Ibrani ini ingin menegaskan kepada eh, penerima surat ini bahwa Yesus itu bagaimanapun juga lebih tinggi, lebih unggul daripada semua cara-cara yang pernah Tuhan lakukan untuk dipakai Tuhan untuk menyingkapkan atau memperkenalkan diri Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi bagaimanapun Yesus tetap yang lebih tinggi daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Di ayat yang ketiga dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ya, dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, ya. Jadi penulis Ibrani ingin menekankan, menjelaskan, mengingatkan kepada penerima suratnya bahwa Yesus itu adalah sebenarnya Allah sendiri, ya. Jadi seakan-akan pesannya kepada penerima surat ini, Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi jangan tinggalkan Yesus, jangan lepaskan Yesus, sekalipun mungkin pada waktu itu mereka sedang mengalami penderitaan, mereka sedang mengalami aniaya pada waktu itu. Sehingga si penulis kitab Ibrani ini perlu meneguhkan, perlu menguatkan. Jangan pernah lepaskan Yesus sekalipun, walaupun mereka sedang mengalami tantangan, walaupun mereka sedang mengalami penderitaan pada saat itu. Jadi kalau kita baca dari kedua perikop ini, ya, Yesus dibandingkan dengan malaikat, ya. Saya pribadi bertanya-tanya kenapa ya
harus dibanding-bandingkan dengan malaikat, ya. Ada kemungkinan bahwa kita tahu bahwa di dalam tradisi bangsa Yahudi, ya, waktu Tuhan ingin menyampaikan pesannya, Tuhan ingin menyampaikan firman-Nya, ya, pada waktu itu Tuhan tentu memakai malaikat-malaikat untuk menyampaikan pesannya kepada bangsa Israel, kepada bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu. Nah, dengan mengatakan bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat, Yesus lebih berkuasa daripada malaikat, Yesus lebih unggul, lebih baik daripada malaikat, ya. Maka penulis kitab Ibrani ini ingin mengatakan kalau pesan yang disampaikan malaikat saja, yaitu Taurat Tuhan itu kalian memberikan perhatian dan kalian begitu hormat kepada persegi kepada Yesus firman-Nya, karena Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat. Kalau kalian begitu hormat kepada Taurat, begitu taat kepada Taurat, harusnya kepada firman yang disampaikan oleh Kristus, firman yang keluar dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan Kristus itu, kalian harus lebih hormat, lebih takut, lebih taat lagi terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh Kristus. Itu menjadi peringatan yang utama dari pasal yang pertama ini kepada penerima surat ini. Dan tentunya juga kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini, ya. Mari kita menghormati setiap firman yang kita baca, yang kita ketahui, yang kita mengerti, yang kita pahami, ya, karena itu yang disampaikan Tuhan kepada kita secara pribadi. Jadi sekali lagi, ya, penulis kitab Ibrani ini ingin mengingatkan penerima surat ini bahwa bagaimanapun juga Yesus lebih tinggi levelnya, lebih baik, lebih unggul levelnya daripada malaikat-malaikat, sehingga kalau mereka dulu menghormati, begitu hormat, begitu takut, begitu taat kepada pesan-pesan yang disampaikan oleh malaikat, ya. Nah, lebih lagi harusnya sikap mereka kepada Yesus dan firman-Nya. Sama seperti mereka nanti kita lihat di pasal-pasal berikutnya, Yesus dibandingkan dengan Musa, ya. Bagaimanapun Yesus lebih tinggi daripada Musa. Kalau kepada Musa mereka mengerikan ketika mereka memberontak kepada Musa, ya, mereka mendapat hukuman yang mengerikan. Lebih lagi kepada Tuhan kalau mereka memberontak, seharusnya mereka harus memiliki hati yang lebih taat, lebih hormat, lebih takut kepada Yesus daripada kepada nabi-nabi yang lain. Di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga kita bisa melihat bagaimana kriteria atau karakteristik daripada Yesus digambarkan. Yang pertama, ia yang berhak menerima segala yang ada. Ya, kita mengenal Kristus adalah seorang pribadi daripada Allah yang telah berhak menerima semua yang ada, segala kuasa telah diberikan kepada Dia. Jadi betapa kita harus menghormati dan memiliki sikap yang takut kepada Dia. Kemudian dikatakan ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan, ya. Jadi segala sesuatu kita tahu ditopang oleh firman-Nya yang berkuasa, ya. Apapun di dalam kehidupan kita ini, ya, penopangnya adalah firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Pak Edilio pernah berkhotbah bahwa segala alam semesta ini semua berjalan dengan begitu presisi, ya, begitu tepat, semua ditopang oleh kuasa firman-Nya. Tidak ada satupun yang berjalan tanpa ditopang oleh firman-Nya. Kemudian juga dikatakan di ayat yang ketiga, Yesus inilah adalah penebus dosa kita, ya. Kita baru saja memperingati Jumat Agung, ya, yang mengingatkan kita betapa besar karya Yesus di kayu salib bagi kita sebagai penebus dosa-dosa kita. Dan tentu yang terakhir, Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, yang siap menerima kita dan memberi kita pengharapan, ya, bahwa
apa yang kita kerjakan pada akhirnya akan menerima janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pengenalan kita akan Yesus ya tentu akan membawa kita kepada pemahaman akan keselamatan ya. Jadi mari bangun terus pengenalan kita akan Kristus sehingga kita akan terus memahami kasih karunia Tuhan kepada kita sehingga kita tidak melepaskan keselamatan yang sudah kita pegang ya. Walaupun mungkin kita mengalami aniaya, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pesannya kepada kita pada hari ini ya, mari kita bangun terus pengenalan kita akan Tuhan ya. Dan yang kedua tentu mari kita mengalami terus anugerah kasih karunia-Nya yang besar kepada kita ya, supaya kita bisa memiliki pengalaman-pengalaman yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir tentu dengan pengalaman-pengalaman itu mari kita menceritakan itu semua kepada orang lain supaya orang lain pun akhirnya bisa mengenal Kristus, mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu beberapa hal yang bisa saya dapatkan. Mungkin Pak Heri bisa menambahkan. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat apa yang disampaikan pagi hari ini. Yang saya percaya memberkati kita semua. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ramli di awal, ya sampai hari ini memang siapa penulis kitab Ibrani itu mungkin satu-satunya kitab yang belum jelas siapa penulisnya. Entah apakah ada bagian depan dari surat ini yang hilang sehingga identitasnya tidak ditentukan, tidak dapat ditetapkan secara pasti seperti surat-surat Rasul Paulus yang lain. Walaupun di bagian akhir dari kitab Ibrani ada kemiripan, ada salam, seperti surat-surat Rasul Paulus yang lain. Itu seperti apa yang Pak Ramli tadi sampaikan juga, gaya penulisannya sedikit berbeda walaupun juga tidak sangat berbeda. Nah, tapi tentu terlepas daripada itu semua kan seperti berkali-kali juga saya katakan, memang kan Alkitab yang kita pegang sekarang yang sudah dikanon oleh bapak-bapak gereja di konsili di awal abad pertama itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh 40 orang dalam rentang waktu 1.500 tahun dan yang kita percaya ini yang penting semua itu diilhamkan oleh Allah sendiri sehingga kita percaya bahwa Alkitab yang kita pegang itu adalah firman Allah, bukan buku yang berisi firman Allah. Artinya setiap tulisan yang tertulis itu ya atas tuntunan Tuhan sendiri. Nah, termasuk di kitab Ibrani ini tentunya. Walaupun kemungkinan seperti saya katakan tadi, apakah ada bagian dari surat Ibrani ini bagian depannya khususnya itu yang tidak ditemukan karena memang kan dalam bentuk perkamen-perkamen yang bayangin Bapak Ibu dalam rentang waktu 1.500 tahun yang harus dijaga turun-temurun dan itu kan kalau dihitung dari sekarang atau 2000 tahun yang lalu itu kan rentang waktunya sudah cukup lama. Tapi sekali lagi bukan itu yang menjadi persoalannya, tetapi apa yang terkandung di dalamnya itu yang tentu jauh lebih penting untuk kita fahami. Dan seperti apa yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan hari ini, penulis kitab Ibrani ingin menjelaskan siapa itu Yesus. Dan tentu itulah juga yang kita percayai bahwa seperti apa yang tadi Pak Ramli katakan di ayatnya yang kedua, Yesus itu di kitab Ibrani nanti juga akan dibandingkan dengan banyak tokoh, tetapi di awal diperkenalkan sebagai pribadi yang menciptakan alam semesta. Seperti ayat yang kedua katakan bagian terakhir, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Karena kita tahu kitab Kejadian, waktu Allah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya kan selalu dimulai dengan maka berfirmanlah Allah. Dan kita tahu firman itu adalah yang kemudian Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14,
menjelaskan yang telah menjadi daging di dalam Kristus Yesus. Jadi tentu penulis kitab Ibrani mau mengingatkan kita lagi, terlepas dari ada begitu banyak orang di luar Kristen yang mempertanyakan ketuhanan Yesus, tapi biarlah melalui kita membaca kitab Ibrani ini secara khusus nanti, kita semakin mengerti dan memahami tentang ketuhanan Yesus, kemahakuasaan, kebesaran Dia. Jadi seperti apa yang diungkapkan oleh penulis kitab Ibrani, Dia adalah Allah yang berhak menerima segala sesuatu, dan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ya di luar kekristenan ada begitu banyak yang menyerang. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Ya, kalau saya sederhana, berkali-kali saya katakan, bahkan beberapa waktu yang lalu, waktu Lebaran, waktu mengunjungi tetangga, ya tetangga tanya-tanya soal seperti ini, dan saya katakan, contoh sederhana saya katakan, karena saya ini manusia, saya yakin 100% saya ini manusia. Apakah perlu saya mengatakan kepada semua orang bahwa saya manusia? Kan nggak perlu, karena saya memang manusia. Nggak perlu saya ngomong, Pak saya manusia Pak ya, Pak saya manusia ya, nggak perlu. Nah begitu juga dengan Yesus. Yesus nggak perlu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Justru uh, ungkapan atau pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang melihat apa yang Yesus lakukan dan apa yang terjadi dalam hidup Yesus, seperti apa yang dikatakan murid-murid, Engkaulah Tuhan dan Guru, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Nah harusnya seperti itu. Tapi sekali lagi, melalui kitab Ibrani, kita bisa semakin mengerti, memahami ketuhanan Yesus dengan kedahsyatan dan kehebatannya. Seperti apa yang digambarkan di perikop yang pertama ini. Dia adalah wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang Pak Ramli tadi sudah jelaskan. Alam semesta sampai hari ini berjalan secara presisi, itu karena firman. Dan sekali lagi kita tahu siapa itu firman, itu adalah Yesus. Dan setelah ia menyelesaikan mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Dan ada 2 kali di dalam pasal ini disebutkan duduk di sebelah kanan, dan berkali-kali kita harus ingat, jangan pernah dibayangkan bahwa nanti di tahta Allah itu ada 3 kursi, ada 3 pribadi yang duduk secara terpisah. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tentu kita harus ingat budaya Yahudi, karena ini kan ditulis untuk orang-orang Yahudi Ibrani yang ada di perantauan. Yang tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Ramli, bahwa orang yang duduk di sebelah kanan itu adalah orang yang paling dikasihi. Itu budaya ya. Dan yang sebelah kiri itu paling dihormati. Nah kalau Bapak Ibu masih ingat kisah tentang perjamuan malam, bagaimana Yohanes itu duduk di sebelah kanan Yesus, dan Yudas diberi kehormatan sampai detik terakhir hidupnya sebelum dia pergi menjual Yesus. Itu masih diberi kehormatan. Bahkan banyak orang yang berusaha duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau kita pernah kita baca di dalam Injil ya, Yakobus, Yohanes, ibunya pengen anaknya duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi itu bukan bicara tentang posisi, tapi itu sebuah budaya menunjuk kepada orang yang paling dikasihi. Dan kita tahu seperti waktu Bapa pertama kali memperkenalkan Yesus, Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi. Jadi sekali lagi poin pentingnya ya, melalui kitab Ibrani kita akan banyak menemukan ayat-ayat yang tentunya akan meneguhkan kita tentang ketuhanan Yesus itu. Dan kita akan belajar terus, dan tentulah ini yang meneguhkan kita untuk kita punya respect, rasa hormat, takut akan Allah di dalam pribadi Yesus, sehingga kita akan mentaati Dia. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini.
Silakan kalau ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ko Joni atau Ko Buyong kalau nggak salah hari ini yang berdoa ya. Ya, Ri. Oke, silakan Ko Buyong berdoa dan nanti akan ditutup oleh Pak Ramli. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh datang, memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami Tuhan untuk terus belajar lebih mengenal Engkau Tuhan. Mengenal Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Penguasa Tunggal dalam hidup kami. Sehingga pengenalan kami akan Engkau Tuhan, kami boleh menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat Pak Ramli yang pagi ini telah menyampaikan sebagian dari isi hatimu ya Bapak. Terus Engkau beri hikmat ya Bapak. Terus Engkau beri dia kasih karunia dan anugerah dalam hidupnya ya Tuhan. Berkati juga istrinya ya Tuhan, semakin maksimal menjadi penolong bagi Pak Ramli. Berkati juga anak-anaknya ya Tuhan, usaha, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Terus Engkau berkati ya Bapak. Pakai lidah bibirnya. Apa yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan adalah firman-Mu, sehingga orang yang mendengar boleh percaya dan datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anggota Koram Deo yang pagi ini hadir, datang kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Ada kasih karunia, ada anugerah, ada kemurahan Tuhan. Berkati kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat Willy dan Nilu ya Tuhan, yang saat ini akan program untuk memiliki bayi ya Tuhan. Berkati kandungan Nilu Tuhan, sehingga Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka ya Tuhan, Engkau genapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Bapak Ongko yang Tuhan, semakin hari Engkau semakin pulihkan kesehatannya Tuhan. Ada kasih karuniamu, ada anugerahmu dalam kehidupannya Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap makanan, minuman, vitamin yang dia konsumsi, semuanya mendatangkan kesehatan bagi tubuh jasmani ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Beri dia semangat yang baru Tuhan, sehingga dia boleh melatih tubuh-tubuhnya Tuhan, sehingga dia boleh beraktivitas kembali ya Tuhan. Berkati juga anak cucunya ya Tuhan, yang merawatnya, yang ada di sekelilingnya ya Tuhan. Beri mereka hikmat, beri mereka kesabaran ya Tuhan. Tutup bungkus ini keluarga ini dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga bersatu hati mau berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan para jajaran yang ada di negara ini ya Tuhan. Beri mereka hikmat, hidup takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah memberkati persekutuan kami pada pagi ini. Biarlah Engkau terus memberikan hikmat kepada kami, sehingga pengenalan kami akan Engkau, akan pribadimu, akan ketuhananmu, kealahanmu, bagi kami semakin bertambah,
sehingga kami boleh memiliki hati yang hormat, hati yang takut akan Engkau, hati yang taat akan Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh, semakin menjadi lebih serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, memberkati, menuntun, dan menolong kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terpuji namamu ya Bapa. Kami boleh terima berkat-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok.